Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Gemaj ingin mempresentasikan hasil database laporan statistik klinik. Ya, jadi pada tugas kali ini kita membuat database-nya di PHP My Admin. Kita membuat pada pembuatan database ada dua tahap, ada tahap DDL dan tahap DML. Pada tahap DDL merupakan tahap data definition language kayak ngebuat tabel, edit tabel, buat database, hapus tabel, update tabel dan sejenisnya. Yang mengenai struktur lah, edit kolom, tambah kolom. Oke, pertama tahap DDL yaitu membuat database. Membuat database bisa di new sini, lalu mengetikkan nama databasenya apa, lalu di create atau enggak di SQL, lalu sintaksnya create database, lalu nama databasenya apa, lalu di go, atau enggak membuat, oke selanjutnya membuat tabel, create tabel, nama tabelnya, dan atribut kolomnya nanti disintaksin sini. Oke, kita ada mempunyai 4 tabel. Pertama tabel user, berisi username, password, dan level. Lalu ada tabel penyakit, berisi kolomnya ada ID penyakit, nama penyakit, deskripsi, kategori, tingkat keparahan. Lanjut ke tabel pasien. Di kolomnya itu ada NIK, nama pasien, jenis kelamin, rekam medis, tanggal lahir, umur, suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, anamnesis, ID penyakit, kategori umur, dan tanggal kunjungan. Lalu yang tabel terakhir itu ada ID kunjungan, NIK, dan tanggal kunjungan. Oke, selanjutnya pada tahap DML, Data Manipulation Language. Data DML itu merupakan kayak ngedit isi datanya, nambahin data, update data, hapus data, manipulasi. Oke, pada tahap pertama akan dijelaskan oleh Vina. Jadi yang pertama itu kita ke SQL dulu untuk menampilkan tabel penyakit. Oke, berarti masuk ke, misal ingin menambahkan data tabel penyakit, di insert ya, Vin. Sini. Iya, kita ke insert. Oke, mau nambahin penyakit stroke misalkan. Oke, ya di sini sudah menambahkan data penyakit yang terbaru. Kita cek di tabel penyakit. Nah, sudah bertambah stroke. Oke, selanjutnya yang tahap B, Vin. Kemudian yang B itu menampilkan eh, eh, tabel melalui SQL. Sintaknya apa tuh, Vin? Bintang from tabel penyakit. Oke, di go. Nah, ini kan bisa dilihat outputnya. Oke, selanjutnya tahap C akan dijelaskan oleh Arlinda. Selanjutnya, ada select bersyarat merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Rumus untuk select bersyarat adalah select umur from
tbl_pasien, where umur sama dengan 19. Outputnya akan menampilkan data menunjukkan umur 19. Selanjutnya, select join antar tabel. Select antar tabel berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Dengan rumus umum, select, enter, P dot nama pasien, koma, PY dot nama underscore penyakit, from tbl underscore pasien, P join tbl underscore penyakit, PY on, P dot id underscore penyakit, sama dengan PY dot id underscore penyakit titik koma. Dengan output menunjukkan nama pasien dan nama penyakit. Oke, selanjutnya tahap yang dijelaskan oleh Dela. Jadi tahap yang ini tuh untuk select fungsi matematika. Jadi select fungsi matematika ini untuk mencari banyaknya penyakit yang terdaftar. Nah, untuk sintaknya itu select count kurung buka id underscore penyakit kurung tutup from tabel penyakit. Titik koma. Nah, jadi outputnya itu ada ID penyakitnya ada 5, di mana kalau count itu untuk mencari jumlah baris data dalam si tabel penyakit itu. Nah, selanjutnya yang bagian F itu untuk select fungsi string. Jadi fungsinya itu untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Nah, untuk sintaknya select bintang from tbl underscore penyakit where kurung buka deskripsi koma 10 kurung tutup sama dengan petik hipertensi. Ketik lagi petik titik koma. Oke, jadi outputnya tuh nanti tuh si sintak ini tuh mencari data di deskripsinya itu mencari kata hipertensi.
Nah, nanti tuh outputnya tuh yang diambil tuh 10 kata yang paling awal di bagian kiri. Oke, Nah, tahap selanjutnya G akan dijelaskan oleh Fikri. Selanjutnya yaitu select between. Select between merupakan perintah atau mengambil atau menampilkan data tertentu atau nilai satu dengan nilai 2. Untuk sintaknya yaitu select bintang from tabel penyakit where ID penyakit between tiga M5. Nah, ini hasilnya dari select between. Selanjutnya tahap H. Selanjutnya yaitu select like, itu untuk mengambil data berdasarkan yang diinginkan. Untuk sintaknya yaitu select bintang from tabel penyakit where deskripsi like kutip adalah kutip lagi sama titik koma. Berikut hasilnya. Untuk mencari kata adalah di setiap deskripsi. Selanjutnya yaitu select order by, itu berfungsi untuk perintah atau pengurutan data. Sintaknya yaitu select bintang from tabel penyakit order by ID penyakit titik koma maka hasilnya ID penyakitnya itu berkerucut dari angka terbesar sampai angka yang terkecil. Selanjutnya yaitu select group by, berfungsi untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang hilangkan. Oke, sintaknya yaitu select bintang from tabel pasien group by jenis kelamin. Titik koma go. Oke, jadi hanya menampilkan data yang berbeda ya, data yang samanya tidak ditampilkan. Oke, selanjutnya yaitu update. Jadi update itu digunakan untuk mengupdate data. Misal ada perubahan data nih, perubahan value di perubahan di row di kolom tertentu. Nah, itu untuk mengubahnya menggunakan sintak update. Oke. Jadi diperbarui gitulah, ada perubahan data. Oke, sintaknya yaitu misal kita mau mengubah apa nih? Mengubah di tabel pasien, misal Alin kita ubah. Nah, primary key-nya apa? Ini kan primary key-nya Nick. Nah, berarti acuannya tuh sebagai pembeda dengan row yang lain itu Nick. Karena Nick kan primary key, berbeda, tidak ada yang sama. Nah, maka nanti primary key-nya kita pakai Nick, ya kan? Nah, oke. Sintaknya yaitu
update tabel pasien, set nama pasien. Nah, ini tuh update kan berarti ngupdate tabel. Nah, set. Nah, ini kolom apa? Kolom nama pasien mau diubah apa? Ini sama dengan value yang barunya. Value yang sudah diubah. Where di mana nick sama dengan nicknya berapa nih? Baris yang ingin diubah nicknya itu berapa? Nah, nick si Alin kan tadi 10 11 20 15. Nah, maka 10 11 20 15. Nah, karena nicknya varchar maka diberi titik koma, jangan lupa. Oke, sudah. Oke, coba kita lihat ke tabel pasien. Nah, maka sudah berubah baris Alin menjadi Vina nama pasiennya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu delete. Delete berfungsi untuk menghapus baris tertentu. Nah, sama seperti tadi menggunakan acuannya itu primary key-nya nick. Nah, maka baris menggunakan nick. Misal kita ingin menghapus penyakit asma. Nah, asma kan ini primary key-nya apa? ID penyakit kan 5 karena tidak ada nilainya berbeda-beda di setiap baris. Nah, maka acuannya nanti ID penyakitnya sama dengan 5. Maka kita ketikkan sintaknya delete from tabel penyakit where. Nah, ini delete dari tabel penyakit di mana ID penyakitnya sama dengan 5. Lebih simpel, ini enggak ada updatean nilai yang baru. Sama dengan 5 asma. Oke, titik koma go. Maka baris asma akan terhapus karena asma memiliki ID penyakit 5. Oke. Oke, kita cek di tabel penyakit apakah masih ada asmanya. Nah, sudah terhapus. Oke, seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.